Ini yang kita baru saja menghadap Bapak Presiden dengan Pak Suryadi. Yang pertama, Pak Suryadi melaporkan kepada beliau bahwa telah melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Gubernur DKI 5 tahun terakhir dan telah melakukan timbang terima dengan saya sebagai Gubernur yang baru. Itu yang pertama ya. Kemudian kepada saya juga sebelumnya saya melapor juga kalau saya sudah mulai mengemban tugas saya sebagai Gubernur DKI sejak tanggal 6 Oktober yang lalu. Gitu. Lalu beliau memberikan petunjuk-petunjuk kepada saya, antara lain yang pertama itu masalah bahwa seorang gubernur yang memimpin DKI itu memang berbeda dengan provinsi yang lain. Ya. Karena Jakarta ini ibu kota negara itu, menjadikan permasalahan yang ada di Jakarta begitu kompleks. Ya. Oleh sebab itu, beliau meminta kepada saya untuk mengkonsentrasikan ya, tenaga dan pikirannya agar bisa memimpin DKI ini dengan baik. Lalu yang kedua, akibat daripada itu, maka Jakarta menjadi sasaran orang-orang daerah gitu, untuk datang di Jakarta. Menyebabkan lalu terjadi satu kondisi multi etnis yang ada di Jakarta, sehingga kebinekaan Indonesia itu terwakili secara sempurna di Jakarta kan. Artinya di sini banyak suku-suku yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, lalu saya diperintahkan beliau ya, agar membina dengan baik etnis-etnis yang ada di Jakarta. Yang membina dengan baik etnis ini termasuk tentunya adalah etnis Betawi sendiri gitu, sebagai suku yang memang pertama kali tinggal di sini ya. Etnis asli itu harus juga saya perhatikan. Namun dari kebinekaan ini agar tidak terjadi perpecahan, karena itu saya diperintahkan untuk banyak berdialog terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini ya, agar mengerti aspirasi mereka dan memberikan porsi yang positif kepada masing-masing etnis. Yang jelas bahwa kesatuan persatuan harus tetap kita pelihara. Berikutnya, beliau juga agar saya memperhatikan atau menertibkan kembali ya rumah-rumah kumuh yang tersebar di mana-mana itu, termasuk tentunya yang di bantaran kali, untuk dibuat satu penghunian yang lebih layak dan manusiawi gitu. Ya tentunya seperti saudara ketahui, DKI ini penduduknya bertambah tapi tanahnya tidak pernah bertambah ya. Karena itu pengarahan beliau membangun rumah-rumah yang layak untuk golongan bawah ini harus rumah susun gitu. Oleh sebab itu juga masyarakat yang bersangkutan yang menghuni rumah-rumah kumuh itu juga harus mengerti bahwa penertiban itu dilakukan untuk memperbaiki kehidupan mereka ya, bukan untuk menghancurkan ya. Langkah-langkah yang nanti kita akan ambil itu adalah untuk memperbaiki kehidupan dia yang lebih baik, lebih layak. Beliau juga menyinggung masalah disiplin nasional ya, yang dinilai masih belum memenuhi ya, harapan beliau lah, katakan gitu ya. Seperti kita ketahui, disiplin nasional itu sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden 2 tahun lalu, bahkan hampir 3 tahun ya, tetapi keadaannya masih belum
seperti yang kita harapkan. Oleh sebab itu beliau mengharapkan atau menginstruksikan kepada saya agar DKI ini bisa menjadi contoh provinsi lain, termasuk aparat daerah dan pusat yang ada di Jakarta. Jadi disiplin nasional yang dimaksud saat ini adalah tentunya yang pertama adalah budaya tertib, budaya bisa menempati waktu, budaya bersih, tidak membuang sampah sembarangan agar ibu kota ini kelihatan bersih. Lalu juga etos kerja. Sekarang ini masih banyak para pegawai negeri gitu yang tidak masuk kantor tepat waktu. Saya juga diperintahkan untuk lebih memperhatikan masalah-masalah pendidikan yang saat ini masih terjadi, misalnya perkelahian pelajar yang marak di Jakarta gitu, untuk melibatkan lebih banyak lagi peran para pendidik sendiri dan para orang tua. Agar saya juga memanfaatkan kerjasama yang sudah ada, yaitu kerjasama kota-kota di dunia, yang kita sebut sister city itu, yang untuk saya lanjutkan, untuk saya lihat sebagai pembanding gitu. Tentunya kita akan meniru kota-kota, pembangunan kota-kota di luar itu yang sesuai diterapkan di Jakarta. Tidak semua yang baik di sana lalu saya tiru gitu ya, tetapi yang sesuai dan dari keadaan ibu kota kita sendiri ini. Lalu sebagai tambahan juga saya diperintahkan untuk melanjutkan hal-hal yang sudah dirintis oleh Pak Suryadi gitu, terutama yang menyangkut pembangunan daerah, tetapi harus disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada saat ini gitu. Seperti Anda tahu bahwa kita lagi mengalami nilai rupiah kita yang lagi kurang baik ya. Tentunya saya harus mengevaluasi kembali beberapa proyek untuk proyek itu tetap berlanjut sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya kira itu aja ya. Itu ada yang itu memang komitmen gubernur, ada juga yang bentuknya itu dari pusat datangnya ya. Ya betul ya. Jadi beliau mempunyai pandangan ya, bahwa kemacetan itu antara lain juga terjadinya satu kesimpang siuran antara penghunian dengan tempat kerja mereka gitu. Jadi beliau memberikan contoh, misalnya seseorang itu tinggalnya di Jakarta Utara, tetapi tempat kerjanya di Jakarta Selatan. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tinggal di Jakarta Barat, lalu kerjanya di Jakarta Timur, sehingga terjadi satu crossing yang terlalu banyak menyebabkan kemacetan juga. Begitu pula juga orang-orang yang tinggal di luar Jakarta, yang di Depok, yang di Botabek lah, ya itu juga ada 1,5 juta setiap hari kendaraan luar masuk ke Jakarta, karena orang itu pemukimannya di luar Jakarta, lalu dia bekerjanya di sini, itu juga membuat kemacetan. Karena itu perlu dipikirkan cara-cara yang lebih efisien. Gitu. Antara lain penataan itu tadi yang saya ceritakan tadi, penataan kota kembali. Ya. Menata juga tempat-tempat yang kumuh dan sebagainya. Itu memang aku melihat sendiri ya prakteknya ya, karena itu mau saya tinjau kembali. Kalau cuman bohong-bohongan aja untuk apa kita lanjutkan? Ya toh, Sri Enban ditulis tetapi joki berkeliaran di situ, kita diamkan aja. Jadi banyak hal yang saya mau inventarisir kembali ya. Tetapi yang pasti bahwa kalau tidak bisa diterapkan di lapangan ya, untuk apa saya lanjutkan? Ya, akan saya evaluasi kembali
dan saya belum bisa cerita kira-kira langkah apa yang akan saya ambil. Karena seperti Anda tahu, saya ini lagi konsolidasi ke dalam. Ya, saya bicara semua aparat saya ya untuk menyatukan persepsi dan bahasa saya sebagai pimpinan yang ada sekarang ini. Gitu. Ya mungkin ya misalnya saja alternatifnya ya diterapkan secara konsekuen, misalnya satu itu. Yang kedua mungkin stiker bisa kan, orang membeli stiker lewat situ ya silakan kalau pakai itu. Itu yang ini kan kemungkinan yang belum, nanti akan saya lakukan satu analisa yang paling menguntungkan gitu. Ya begini ya, waktu itu kan forum tanya jawab dengan pers juga kan, lalu saya ditanya bagaimana mengenai itu, karena ditanya saya nggak mungkin jadi orang bisu kan, jadi saya harus menjawab, dan memang itulah sikap saya gitu. Nah ya silakan saja, tentunya kalau anak buah itu kalau ngerti komandannya, wah ini positif itu, yang positif ditiru kan baik kalau itu positif kan. Namun kalaupun saya tahu misalnya ya ada proyek-proyek yang dikerjakan oleh keluarga dari anak buah saya ya, kalau melewati prosedur yang seharusnya ya adil ya silakan aja. Nah kalau tidak, kalian memberikan informasi kepada saya gitu. Jadi begini aja pegangannya ya, pertanyaan Anda belum saya kuasai materinya ya, tetapi prinsip bagi saya proyek-proyek yang merugikan masyarakat itu akan saya cegah gitu. Jadi untuk itu maka masyarakat harus berani ya, menyampaikan itu kepada saya dengan jalur yang ada gitu. Ada yang lain? Kalian juga sudah mengerti kan bahwa bukan sederhana masalahnya. Namun demikian di dalam pikiran saya sekarang ini seperti rugi gitu, karena itu merupakan PAD yang cukup besar. Kalau tidak kita kelola dengan baik, ya rugi saya kan. Saya perlu membangun Jakarta ini perlu uang banyak, sudah pasti. Namun saya memang melihat bahwa ini masalah bukan sederhana ya. Karena itu saya akan bentuk satu tim untuk melakukan satu pengkajian terhadap perparkiran ini ya, dan saya akan mendengar semua saran dari siapapun yang bisa memecahkan soal perparkiran, yang tujuannya adalah parkir menjadi tertib, pendapatan daerah menjadi meningkat. Itu tujuan saya. Ya, apa saja yang pokoknya proposal diajukan menguntungkan, yang paling baik itu yang akan saya ambil. Karena itu saya tawarkan semua pihak, siapa yang berani mengekspos kepada saya bahwa rancangan mereka ini bisa diterapkan di lapangan dengan baik, itu aja. Ya, kalau preman sudah sering ditanya ya, dari dulu aku jadi panglima juga saya paling anti preman gitulah. Jadi mari ya kita semua bergandengan tangan untuk menghadapi preman ini. Sudah jelas itu pekerjaan nggak bener lah. Siapa mau mentolerir preman gitu. Nah cuman kan ini nggak bisa kita selesaikan sendiri karena preman itu jumlahnya banyak ya. Saya yang punya wilayah juga sudah pasti jawabannya saya nggak mau ada preman di Jakarta ini gitu. Karena preman itu sudah jelas menyusahkan rakyat kecil gitu. Kalau saya nggak pernah dihadapi dengan preman, iya kan? Tetapi rakyat kecil selalu yang diperas sama preman-preman ini. Ya ini tidak benar ya, dan saya nggak rela kalau masyarakat saya dibegitukan. Ya, oleh sebab itu yang sanggup bergandengan tangan itu semua pihak harus bersatu padu harus ya hadapi, termasuk ABRI-nya itu. Mari kita hadapi preman di Jakarta ini. Ya. Tidak bisa kehidupan seperti itu membuat ketakutan, ya, rasa tidak nyaman masyarakat. Kita biarkan terus menerus. Juga wartawan ya, jangan segan-segan ya memberikan informasi kepada kita untuk kita basmi bersama-sama, dan saya rasa itu sudah menjadi tekad ABRI ya, kita juga akan mendukung itu. Pak, mengenai rembesan air asin itu katanya sekarang sudah tambah jauh lagi. Iya. Ini belum saya kuasai pertanyaanmu itu. Hah? Jadi tadi juga sudah dilaporkan. Ini mungkin yang perlu kamu tulis ya, sudah dilaporkan Pak Suryati bahwa langkah-langkah penyerapan air dari arah selatan itu harus dilakukan. Oleh sebab itu Jakarta Selatan, Ragunan dan sebagainya itu akan dipelihara menjadi daerah resapan air gitu. Bahkan ada pemikiran gimana kalau rumah-rumah di sana itu kita
bangun panggung gitu, supaya tanahnya ini yang sempit itu tidak kena apalagi semen lagi gitu, yang nggak bisa meresap air gitu. Ya, ayo siapa lagi? Saya minta masukan ya. Saya memang kan konsolidasi ke dalam itu artinya juga menertibkan aparat saya, gitu. Yang utama prioritasnya akan tertibkan adalah pelayanan-pelayanan umum yang menyangkut masyarakat kecil, gitu. Jadi kayak KTP, kalau aku dengar KTP saja itu diobjekkan, tolong aku diberikan informasi dan tunjuk hidungnya siapa orangnya, gitu. Kalau memberikan informasi cuma setengah-setengah tidak akurat, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tunjuk hidungnya ini Pak, bagian ini namanya ini, gitu, supaya saya bisa berbuat sesuatu. Dan saya memang tidak akan biarkan ya kelakuan-kelakuan seperti itu yang merugikan rakyat banyak, terutama rakyat kecil, itu saya kira harus saya hentikan. Dan saya perlu informasi. Itu sebabnya saya melakukan arahan kepada staf saya, antara lain juga mengenai hal-hal seperti ini. Angkutan umum yang perlu ditertibkan memang banyak. Masalah apa misalnya? Ya memang. Jadi ini pun kan sudah disinggung juga Bapak Presiden bahwa masalah itu harus menjadi perhatian saya. Tetapi langkah apa yang akan saya lakukan itu saya masih perlu pengkajian gitu. Di mana sih simpul-simpulnya itu yang harus saya benahi gitu, supaya kemacetan itu bisa kita kurangi gitu. Iya, kalau itu kan akan kita bangun Sabbi nanti kan. Dengan adanya itu mungkin juga Sabbi itu kita padukan, misalnya juga orang bisa menyeberang di ya ini juga akibat kemacetan itu karena tiap kali kendaraan harus berhenti, orang nyebrang seenaknya. Ya, kalau bisa kita bangun tempat penyeberangan juga di bawah tanah, itu akan mengurangi. Ya. Saya kira cukup ya. Ya, terima kasih. Ya. Nanti kalian bosan dengan saya. Banyak sekali. Selamat Yang pertama, seperti kita ketahui, Undang-Undang Statistik sudah keluar. Jadi peraturan pelaksanaannya yang mengatur penyelenggaraan kegiatan statistik pada umumnya dan khususnya mengenai fungsi dan tugas pokok BPS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai masalah kemiskinan. Kemiskinan ini banyak yang mempertanyakan apakah benar bahwa penduduk yang tadinya sudah dianggap dientaskan dari kemiskinan itu tidak menjadi miskin kembali, karena batas miskin itu naik terus.